Siswi tersebut tertawa dengan sendirinya, tidak henti dan terus tertawa. Halo semuanya, kembali lagi di Zona Mafis. Kali ini kita akan membahas hal unik yang ada di seluruh dunia. Salah satunya pandemi. Pandemi yang kita tahu bahwa adalah sebuah kasus atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan yang tidak lazim pada satu daerah tertentu. Pandemi yang kita bahas kali ini adalah pandemi yang tergolong unik dan aneh, juga mengherankan. Mari kita rangkum dalam satu video yang berjudul Pandemi Unik di Seluruh Dunia. Yang pertama ada pandemi Senjul pada tahun 1373 sampai 1374. Pandemi Senjul ini atau biasa disebut ergotische outbreak atau wabah menari yang terjadi di kota Aachen, Jerman dan beberapa kota lainnya di sekitarnya. Pandemi ini bisa disebut sebagai awal mula ergotisme atau yang disebabkan oleh jamur ergot. Jamur ergot itu tumbuh pada biji-bijian, salah satunya gandum yang menjadi makanan sehari-hari warga pada saat itu. Ketika kita memakan jamur ergot, katanya bisa mengakibatkan gangguan vaskular atau gangguan saraf, bahkan kejang-kejang. Sehingga para warga yang makan itu menjadi bergerak tidak sesuai dengan apa yang ia pikirkan atau bergerak sendiri. Contoh menangis, kejang-kejang, tertawa, bahkan menari. Sehingga para ilmuwan memutuskan karena sejarah yang tidak lengkap ataupun sejarah yang tidak dikumpulkan secara baik, maka kita tidak bisa menemukan berbagai macam sumber yang pas atau pasti. Tapi para ilmuwan setuju bahwa pada saat itu di Aachen, Jerman, para warga menari tanpa henti hingga mati. Dan yang kedua adalah pandemi kecemasan vampir yang terjadi pada tahun 1721 sampai 1725. Terjadi di daerah Eropa Timur dan sekitarnya. Pandemi ini awalnya terjadi karena wabah penyakit yang datang di daerah tersebut. Wabah penyakit ini mengakibatkan seseorang menjadi mirip vampir tingkah lakunya. Karena di daerah tersebut masih memiliki hal-hal yang berbau ataupun memiliki keyakinan yang berbau alam gaib, supernatural, dan legenda juga mitos mengakibatkan warga berkesimpulan bahwa itu adalah serangan vampir. Mulai dari situ, ketakutan tidak terbataskan. Rasa takut terhadap vampir dan alam gaib terus merajalela pada daerah itu. Sehingga banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan warga untuk mencegah wabah kecemasan vampir tersebut. Salah satunya adalah pemakaman yang sebelumnya menjadi sebuah upacara yang damai, menjadi sebuah upacara yang menakutkan. Jantung mayat yang sudah meninggal ditusuk, kepala dipotong, bahkan bagian tubuh yang lainnya juga dipotong. Dan juga dikuburkan dengan cara tidak layak. Hal itu bertujuan agar mayat tidak kembali hidup dan menjadi vampir. Tentunya tidak masuk akal pada saat zaman sekarang, tapi karena kurangnya pengetahuan dan ilmu kesehatan pada zaman tersebut mengakibatkan para warga dan masyarakat hanya bisa menspekulasi bahwa itu adalah serangan vampir. Dan yang ketiga adalah pandemi dansa penyihir atau wabah menari pada tahun 1518. Terjadi di kota Strasbourg, yaitu di wilayah Alsace, Prancis, atau di beberapa kota di sekitarnya. Pandemi penyihir ini awalnya terjadi karena seorang yang bernama Frau Trofeo. Dia menari sendirian di tengah kota. Menari sendirian di tengah kota. Bagaimana orang tidak bingung? Orang-orang juga kebingungan. Masyarakat bertanya-tanya kenapa dia menari sendirian. Awalnya masyarakat mengira bahwa itu adalah sebuah kegembiraan. Tapi semua berubah ketika beberapa masyarakat atau beberapa warga ikut menari tanpa henti. Awalnya satu orang, berlanjut hingga puluhan bahkan ratusan orang warga yang mengikuti tarian wanita tersebut. Wanita dan warga tersebut terus menari tanpa henti, tanpa alas kaki, tanpa kelelahan dan terus menari. Sehingga mengakibatkan beberapa warga atau beberapa penari lecet dan luka pada bagian kakinya. Bahkan beberapa warga juga kelelahan bahkan meninggal.
Pemerintah setempat kebingungan dan beberapa aparat juga kebingungan bagaimana cara mengatasi pandemi tersebut. Karena menari yang sebelumnya kita tahu bahwa adalah sebuah hal yang menggembirakan atau sebuah hal yang menyenangkan, kali ini menjadi sebuah hal yang menakutkan. Pada akhirnya pandemi tersebut berhenti dengan sendirinya. Satu persatu penari kembali ke daerahnya masing-masing atau kembali pada aktivitasnya sendiri. Para ilmuwan sepakat bahwa pandemi tersebut diakibatkan pula oleh jamur ergot, yang mana tadi kita sudah bahas pada poin pertama. Lagi-lagi jamur ergot berulah. Yang selanjutnya adalah pandemi gigitan anjing atau yang kita tahu rabies di kota Mesiana pada tahun 1885. Rabies atau gigitan anjing menjadi sebuah pandemi yang menakutkan di kota tersebut pada waktu itu. Asal mulanya atau awal mulanya pada saat seorang anak kecil tergigit oleh anjing. Masyarakat di sekitar menganggap itu hal yang biasa, tetapi menjadi sangat luar biasa ketika anak tersebut terjangkit penyakit rabies yang pada saat itu belum ada obatnya, bahkan sampai saat ini. Mulai dari situ kepanikan terjadi. Bukan hanya kepanikan yang terjadi pada warga, tetapi karena jumlah anjing yang terinfeksi rabies terus meningkat, sehingga semakin banyak korban yang terjangkit rabies atau digigit oleh anjing. Anjing-anjing di daerah tersebut dibunuh secara massal oleh aparat dan warga karena untuk melindungi anak kecil dan wanita dari gigitan anjing. Rabies pada saat itu menjadi sebuah hal yang menakutkan karena minimnya ilmu pengetahuan dan ilmu kesehatan, sehingga para warga dan aparat membabi buta setiap anjing yang lewat tanpa melihat apakah anjing tersebut terjangkit rabies atau tidak. Para warga akhirnya berhasil menyelesaikan pandemi tersebut. Anjing-anjing yang terjangkit rabies sudah mati semuanya, dan anjing-anjing yang belum terjangkit rabies disterilkan pada saat itu ataupun dirawat dengan benar, baik dari makannya atau kandangnya, dan anjing-anjing juga tidak dibiarkan berkeliaran di jalan. Selesailah pandemi gigitan anjing atau rabies yang terjadi di kota Messina pada tahun 1885. Selanjutnya, atau yang terakhir pada pembahasan kita kali ini, yaitu pandemi tawa. Ketawa yang menurut kita adalah suatu hal yang lucu atau menyenangkan menjadi sebuah pandemi atau sebuah hal yang menakutkan pada kota Tanganyika atau kota Kasasya, Tanganyika di Tanzania pada tahun 1962 yang biasa disebut Tanganyika Water Epidemic. Bermula saat anak muda atau siswi muda terduduk di kelasnya seperti biasa, tetapi yang aneh adalah tawa pecah di antara kelas tersebut. Siswi tersebut tertawa dengan sendirinya, tidak henti dan terus tertawa. Tanpa sadar, beberapa siswa pun ikut tertawa. Anehnya ketika orang ataupun siswa mendengar tawa tersebut, mereka secara tiba-tiba ikut tertawa tanpa sepengetahuan mereka. Jadi ini benar-benar wabah yang menular. Wabah yang menular bisa disebut pula penyakit. Karena aneh menurut kita, tiba-tiba kita bisa tertawa tanpa sebab hanya karena mendengar tawa dari orang lain. Tapi tidak sampai di situ, tawa terus merajalela sampai keluar sekolah, dikarenakan semakin banyak orang yang tertawa, semakin banyak pula orang yang mendengar. Tidak hanya di luar sekolah dan di sekitar sekolah atau di kota, tapi juga di desa-desa. Bahkan berita juga terus membahas tentang fenomena tawa tersebut atau pandemi tawa, sehingga rakyat atau warga pada desa-desa yang lain penasaran dan datang ke desa Kasasya. Tapi itu justru malah jadi malapetaka karena warga yang datang saat penasaran atau ingin menjawab penasarannya dengan melihat malah ikut terkena wabah. Semakin hari semakin menyeramkan wabah tahun tersebut. Warga hanya bisa diam di rumah. Jalanan sepi dari aktivitas warga karena semua warga diam di rumah dengan hati yang dipenuhi dengan rasa kekhawatiran. Tawa terus merajalela, bahkan dalam waktu yang singkat sampai ke beberapa desa. Banyak ahli yang kebingungan apa penyebab tawa tersebut. Apakah racun
Apakah halusinasi atau penyakit? Sampai saat ini tidak ada yang bisa ilmuwan yang menjawab kenapa bisa terjadi fenomena tawa tersebut, kenapa bisa menular sebuah tawa. Di akhir cerita, pandemi tersebut berhenti. Beberapa warga mulai berhenti tertawa. Beberapa warga mulai bisa mengontrol tawanya. Beberapa warga pula mulai bisa mengendalikan emosinya. Sehingga sedikit demi sedikit warga mulai sadar dan mulai kembali ke aktivitasnya masing-masing. Sehingga selesailah pandemi tawa tersebut. Oke, selesai sudah pembahasan kita pada hari ini tentang pandemi unik di dunia. Memang tidak masuk di logika kita, tapi percaya atau tidak bahwa kejadian itu ada. Jangan kemana-mana, tetap di Zona Mafis dengan berbagai info menarik, misterius, dan unik di seluruh dunia.